Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Agus Prawira Adinata, nomor absen 11 dari kelas 78. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep yang saya buat yang berjudul Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, norma masyarakat. Norma masyarakat adalah wujud dari nilai-nilai sosial masyarakat memiliki aturan-aturan yang ada dan kaidah-kaidah. Yang kedua, hak dan kewajiban pada norma. Salah satu kewajibannya adalah menaati peraturan-peraturan yang ada. Salah satu haknya mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Fungsi adalah untuk mengatur jalan pemerintahan negara. Yang keempat, perumusan pengesahan UUD NRI 1945 dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945. Yang kelima, Amandemen UUD NRI 1945 dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Suprama Santi Om, Santi Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gustia Siti dari kelas 78, absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep tentang norma dan hak kewajiban lalu pengesahan Undang-Undang Dasar pada Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Seperti yang kalian lihat di sini, yaitu pertama pengertian norma. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu yang kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu yang pengertian tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Lalu yang ketiga, penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pada suatu hari setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ketut Prasista Anis, absen 13, kelas 78. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep yang saya buat. Yang pertama, norma masyarakat. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, hak. Hak adalah kekuasaan yang diakui oleh suatu kelompok atau masyarakat. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Yang ketiga, Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertentu negara. Hukum dasar, aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang dasar tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Om. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Kade Agus Aditya Wiladasnayana, absen 14 kelas 78. Di sini saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya tentang norma UUD NRI tahun 1945. Pertama, norma kehidupan. Norma masyarakat adalah norma nilai-nilai yang terpenuhi dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan salam pada saat memasuki rumah. Dan pengertian norma adalah norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Jika ada yang melanggarnya akan melakukan sanksi atau hukuman. Kedua, kewajiban dan hak pada norma. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi kita harus menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang kepada norma. Ketiga, UUD NRI aturannya adalah aturan dalam berbicara, aturan dalam beribadah, aturan dalam membantu, aturan dalam membersihkan. Dan aturan itu harus digunakan pada keluarga kehidupan Indonesia agar damai dan tertib. Dan perumusan NRI tahun 2005. Perumusannya adalah secara resmi BPUPKI melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tahun 1 Juli 1945. Dan perumusannya adalah ada tiga keputusan yang dikeluarkan oleh BPUPKI untuk Indonesia. Yang pertama adalah Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kedua, Komite Nasional harus bisa menyiapkan keperluan Presiden. Yang ketiga, meresmikan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu saja yang saya katakan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikut Bagus Krishna, nomor absen 15. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep yang berjudul Norma dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Norma masyarakat. Norma masyarakat adalah wujud dari nilai-nilai sosial di masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang tertulis maupun tak tertulis. Dua, hak dan kewajiban pada norma. Hak berarti memiliki atau kepunyaan. Selain itu, hak juga berarti kekuasaan. Kewajiban adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Undang-undang adalah landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pada tanggal 15 Juli 1945 diadakan sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 18 Agustus 1945, sidang pengesahan Undang-Undang Dasar. Amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945. Amandemen adalah proses penyempurnaan tanpa mengubah undang-undang yang asli. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, Om Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Deva Prasetya, nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang norma dan UUD tahun 1945. Yang pertama, ada norma masyarakat. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah. Yang kedua, kewajiban dan hak pada norma. Salah satu kewajibannya adalah menaati peraturan. Salah satu haknya adalah mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Fungsinya adalah untuk mengatur jalannya pemerintah negara. Yang keempat, perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 1945. Yang kelima, amandemen UUD NRI tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rama Grayaan Putra, absen 17. Kali ini saya akan mempresentasikan norma dan UUD NRI tahun 1945. Norma masyarakat. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah
Yang kedua, hak dan kewajiban pada norma. Hak adalah milik atau punya juga praktik kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam norma. Yang ketiga, UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang keempat, rumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI Panitia Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Amandemen UUD NRI tahun 1945. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang dan untuk memperbaiki beberapa undang-undang asli. Demikian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputo Gersadika Putra, absen 18 kelas 78. Di sini saya akan mempresentasikan pada konsep PPKN bab 2 yang berjudul Norma dan UUD NKRI tahun 1945. Norma masyarakat. 1. Pengertian norma. Norma adalah nilai-nilai dari sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaedahan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi hukum atau norma. A. Kepentingan umum. B. Kepentingan masyarakat. C. Kepentingan pribadi. B. Hak dan kewajiban pada norma. 1. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti memiliki atau mempunyai. Selain itu, hak juga berarti kekuasaan. Pengertian kewajiban secara umum. Pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan atau dilaksanakan. C. Undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. D. Perumusan dan pengesahan UUD NKRI tahun 1945. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Amandemen UUD NKRI tahun 1945. Amandemen adalah suatu proses penyimpanan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap UUD yang asli. Amandemen dilakukan pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Sekian penjelasan saya mengenai peta konsep yang berjudul Norma dan UUD NRI 1945. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Trudana Sutama Wimantara, absen 19 dari kelas 78. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang saya buat dengan bermateri Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu norma masyarakat. Norma adalah wujud dari nilai sosial dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah. Yang kedua, hak dan kewajiban pada norma.
Salah satu kewajiban pada norma adalah menaati peraturan. Sedangkan salah satu hak daripada norma adalah mendapat perlindungan hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Fungsinya adalah untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Yang keempat, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 1945. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam budaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Nada Pradipa, nomor absen 20, kelas 78. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang norma dan UUD NRI 1945. Yang pertama, norma masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban pada norma. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Yang pertama, pengertian hak. Hak berarti milik atau punya. Selain itu, hak juga berarti kekuasaan yang diakui oleh suatu kelompok atau masyarakat. Yang kedua, pengertian kewajiban. Suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Yang selanjutnya ada UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpilih dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang pertama, perlunya dasar hukum tertulis. Yang A, hukum tertulis yang telah dikodifikasikan. Contoh, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang selanjutnya ada KUHKP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang selanjutnya ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang B, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh, Undang-Undang No 25 tahun 2007. Yang kedua ada UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. UUD RI 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia. Yang selanjutnya ada perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang sah dan berlaku. Yang pertama, perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan UUD ini dilakukan karena ada kelompok yang tidak bersedia menerima kalimat yang terdapat pada sila pertama Naskah Piagam Pertama Jakarta. Yang ketiga, sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan sebuah hukum tertulis yang bertujuan untuk mengatur semua klaster masyarakat yang berada di negara Indonesia, seperti pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara. Yang selanjutnya ada amandemen UUD NRI tahun 1945. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap UUD, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Yang pertama, tahap perubahan. Untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dan aturan yang menjadi besar dalam tatanan negara Indonesia. Yang kedua, hasil perubahan yang menjadi hasil amandemen UUD 1945 akhir, yaitu dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, di mana yang diubah sekitar 46 butir dan tidak diubah sekitar 25 butir. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan tidak enak didengar maupun dilihat, saya mohon maaf. Presentasi saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.